Viewers, ketemu lagi dengan gue Vira dan kali ini gue bakal bagiin informasi terupdate dan teraktual setengah jam ke depan yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoom in, nggak zoom abis. Nah, seperti biasa nih gue merupakan ala-ala sport dan semua viewer bisa lihat semua kalau di belakang gue ini bakal ada ring. Dan apakah gue akan main di dalamnya? Nggak tahu juga nih. Tapi gue bakal bagiin berita yang pertama nih ya. Yang ceritanya ini ternyata artis-artis internasional penyanyinya ini mereka dibuatkan lagu atau single-single yang populer dibuatkan oleh artis lain. Yang nggak kalah populer juga. Waduh, seperti contohnya Beyonce atau juga ada Kesha. Nah, kayak gimana sih ceritanya? Nih lihat. Berkolaborasi adalah sesuatu yang wajar dalam dunia musik. Gak sedikit singer-songwriter yang menulis lagu buat para penyanyi lain, dan pada akhirnya lagu itu justru menjadi hits andalan si penyanyi yang dihadiahi lagu tersebut. Seperti lagu Diamond milik Rihanna yang ditulis oleh Sia. Ternyata cukup banyak loh kisah yang serupa smart viewers. Secara keseluruhan, Beyonce memang menulis lagu Irreplaceable ini bareng Neo. Tapi Neo adalah orang pertama yang katanya mencetuskan Bridge to the Left yang brainwash itu. Neo menjelaskan bahwa mereka hanya membuat suatu eksperimen dan ternyata berhasil smart viewers. Siapa sangka kalau penulis mega hit Miley Cyrus yang sukses menduduki puncak Billboard Hot 100 selama 28 minggu ini adalah singer-songwriter yang lahir dan besar di UK, yaitu Jessie J. Dalam sebuah interview, Jessie mengaku bahwa royalti yang ia dapatkan dari menulis lagu Party in the USA senilai dengan pendapatannya selama 3 tahun loh smart viewers. Faktanya Bruno Mars adalah orang yang menulis setiap kata yang ada dalam lirik lagu hip hop yang dinyanyikan oleh Florida dan Kesha. Hook lagu ini bahkan ia tulis saat sedang berkendara dengan salah seorang temannya. Kesha memang sudah lebih dulu dikenal sebagai penulis lagu sebelum ia mulai bernyanyi smart viewers. Tapi menulis lagu Till the World Ends yang dinyanyikan oleh musisi besar seperti Britney Spears pastinya menjadi breakthrough point tersendiri untuk pemilik lagu TikTok ini. Kesha mengakui bahwa ia menganggap dirinya memang sebagai seorang penulis lagu, sehingga suatu kehormatan untuknya dapat menuliskan lagu bagi salah satu ikon terbesar musik pop. Pastinya sudah pernah mendengarkan smart viewers lagu Ariana Grande yang judulnya Just a Little Bit of Your Heart. Lirik lagu yang super galau ini ternyata ditulis oleh salah satu member One Direction yaitu Harry Styles. Dalam sebuah wawancara, Ariana pernah mengatakan bahwa Harry bahkan sempat mengirimkan demo lagu Just a Little Bit of Your Heart yang ia nyanyikan sendiri. Pemilik lagu Dangerous Woman ini mengatakan sangat tersentuh dan memuji Harry bahwa lagu yang Harry tulis sama bagusnya seperti saat ia sedang bernyanyi. Nah, smart viewers semua, sekarang gue lagi ada salah satu dari pihak Emporium Gym. Ada siapa nih Mas? Halo. Halo, saya Desvian. Mas Desvian. Nah, sebagai apa nih di sini Mas? Saya kebetulan sebagai kreator sama founder dari Fit Fighter. Asik dan Martial Fitness. banget. Pantesan ya kelihatan dari badannya ya, hot-hot gitu loh. Nah oke Mas, mau nanya dulu nih, Emporium Gym ini sebenarnya membernya ini terdiri dari apakah dari pihak BINUS aja? Ini kan banyak nih ya orang-orang BINUS nih, apakah dari luar tuh juga banyak Mas? Justru kita kebanyakan nih pasti mayoritas karena lingkupnya BINUS, Iya. BINUS anak kampus dan tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang luar juga banyak dari office kantor di sini kita banyak. Dan juga cabangnya ini banyak banget ya, Ya, aku kita dengar. punya 3 cabang. Di mana aja tuh Mas? Kebetulan yang 2 ada di Syahdan, Hah? yang gedenya cuma di sini. Dan ada di sini dan semua ini bisa aja member, pokoknya dari di kalangan mana aja gitu ya. Dan berapa sih fee buat ikutan member di sini Mas? Kalau untuk all class itu kita 500.000, Oke. udah bisa martial art fitness, Muay Thai-nya dan gymnya juga. Cuman Oke. kalau gymnya aja bisa 3. Kalau kelasnya tadi ada apa? Gym, ada Muay Thai, Muay Thai kita ya? basically lebih fit fighter atau martial art fitness. Oke, itu apa tuh Mas? Itu bedanya dari Muay Thai, kalau Muay Thai mungkin pengajarannya secara atlet, Oke. kita lebih ke konsistennya ke fitness Oke. antusiasnya. Gitu. Widih, dan denger-denger nih katanya ada yang free buat hari Jumat. Itu apaan sih Ya, Mas? betul. Kebetulan kita memang ada khusus kelas untuk free woman. Oke, Woman class itu gunanya untuk mungkin sekarang perempuan udah mulai aktif olahraga. Yes, betul. Di situ kita lebih mengedukasiin buat perempuan, ya lu nggak perlu takut dengan olahraga bela diri. Oke. Yang terkesan mungkin gahar atau keras. Yes. Ya kita mengedukasi untuk ini untuk kesehatan, untuk Oh kebugaran. my god. Dan apakah
kalau misalnya kita mau daftar nih harus call dulu atau bisa langsung datang aja tiap Jumat, terserah gitu mau datang? Langsung datang aja. Langsung datang, kita nggak perlu registrasi tanpa apa-apa, langsung datang. Mantep banget. Nanti kita bakal nanya lagi Mas ya. Oke. Masih ada banyak banget pertanyaan, tapi sebelumnya nih ada berita dari Rizky Febian. Mungkin Mas kenal Rizky Febian, penyanyi Kesempurnaan Cinta? Iya, bener banget, itu hitsnya dia. Nah, dia bakal mengeluarkan single terbarunya dan katanya nih single terbarunya ini akan keterbalikan dari Kesempurnaan Cinta. Apakah ketidak sempurnaan cinta? Nih lihat. Setelah sukses dengan single perdana Kesempurnaan Cinta, penyanyi pendatang baru Rizky Febian sedang mempersiapkan single baru. Kabarnya single ini akan segera dirilis dalam waktu dekat. Direncanakan single ini akan dirilis pada pertengahan tahun 2016. Penyanyi yang berusia 18 tahun ini masih merahasiakan judul single terbarunya tersebut, tetapi ia mengungkapkan bahwa single ini sangat bertolak belakang dengan single sebelumnya, yaitu Kesempurnaan Cinta Smart Viewers. Jika benar Rizky akan merilis single baru, maka hal ini akan membuat para penggemarnya merasa sangat bahagia. Maklum saja single Kesempurnaan Cinta yang sukses besar membuat para penikmat musik memiliki ekspektasi besar terhadap penyanyi yang satu ini. Sebenarnya single Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian sendiri masih sering diputar di beberapa radio. Munculnya single baru ini dirasa tepat karena akan menjaga eksistensi Rizky di belantika musik Indonesia. Jadi, gimana? Apakah kalian Smart Viewers masih antusias menantikan single terbarunya? Seru banget. Tadi kita udah ngomongin kelas-kelasnya juga, membernya juga. Nah, kalau dari aku lihat alat-alatnya ini kayak lengkap banget ya Mas. Tapi apakah ini semua akan dipakai dalam sekali kelas gitu apa gimana nih Mas? Ya, ini semua kita bakal ngenalin yang namanya resistance training, terus full body training. Itu semua kita latih mulai dari fleksibilitas, terus mulai dari core training, semua kita latih. Jadi makanya butuh alat-alat yang lengkap. Oh gitu. Jadi kalau misalnya aku daftar gini, jadi aku di gym misalnya, tapi tetap bisa juga ke ring-ring semua mencobain alat ini? Bebas, tapi itu yang all membernya. Oh yang all membernya, kecuali yang cewek gratis itu ya, maksudnya promonya. Dan yang di belakang ini menarik banget ya Mas. Ini nih apa sih, boleh diceritain lebih jelas lagi nggak? Kalau lebih konsennya kita ring ini lebih latih dari mental, terus lebih ke simulasi. Apakah ini tinju gitu? Apa gimana ini nih? basicnya ringnya untuk martial art fitness. Ya kalau mungkin secara atlet mereka menganggap ini adalah ring untuk kompetisi, tapi kita lebih ke untuk pembangunan mental dan lebih konsennya lebih ke simulasinya aja. Simulasi. Nah, kalau promo lainnya nih kira-kira ada lagi nggak sih Mas? Kan tadi kalau cewek-cewek yang hari Jumat tuh free. Terus ada apa lagi sih Mas? Misalnya hari libur kah atau ya kalau nanti biasanya tiap ada hari-hari besar kayak Valentine itu kita bikin package buat couple. Aduh harus banget nih couple nih Mas. Bulan Ramadan itu ada untuk. Oh gitu. Oh jadi bulan Ramadan tetap ada. Oh gitu. Tetap rame ya pasti ya? Iya, justru malah makin rame di saat mau buka dan buka puasa. Nanti kita ada promonya. Wah, seru banget deh. Oke lah kalau gitu nih kita mau nanya lagi, tapi ada dulu yang mau lewat dulu nih. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, sekarang gue udah ada di suatu tempat nggak deng. Ini nih, tadi gue kira ini semacam jenis makanan ya, kayak permen-permen gitu. Tapi ini apa sih Mas sebenarnya? Kayak hal yang buat dipukul mungkin ya? Ya, betul. Ini untuk jenis training namanya Power Impact. Oke. Mendapatkan power di saat kita memukul. Ini namanya samsak. Samsak. Jadi samsak aku pikir tuh yang gede hitam gitu doang ya. Ternyata bentuknya beda-beda ya. Oke, dan ini berapa kilo sih Mas? Ini kurang lebih 34. Aman gak nih kira-kira nih kalau kita mukul-mukul gitu ya? Dan apalagi harus tahu tekniknya yang penting ya Mas ya. Nah, boleh dicontohin gak sih gimana sih ada teknik apa aja buat ini kayak gini nih? Mukul. Sebelum kita dari samsak, kita perlu perlengkapan yang lainnya. Tuh. Itu ada namanya hand wrap. Ini untuk melindungi dari cedera persendian atau wrist sama buku-buku tangan. Di saat ada impact, kita masih kebantu sama hand wrap. Selain hand wrap juga ada namanya glove. Glove ini jauh lebih melindungi lagi. Jadi double ya? Oke.
kalau gitu ini berarti apa? Khusus buat di tangan kah? Apa Ya, gimana? kalau untuk yang samsak ini kita fokusnya ke punch. Fokusnya pukulan. gitu nih. Jadi ini kalau yang mau nyobain mukul-mukul, yang penting tuh harus tahu teknik. Ada alat ini ya Mas, apa alat perlengkapan buat keamanan ya yang pastinya ya. Kalau nggak bisa terkilir kali ya. Oke. Keren ini buat tinju-tinju gitu ternyata ada alatnya. Oke, boleh dicoba nih Mas, kayak gimana sih? Teknik pertama. Teknik pertama kita ada beberapa punch, ada jab, Oke. ada strike, ada hook, ada uppercut. Ya itu sebelum latihan samsak, yang penting kita tahu polanya dulu. Mas, Apa yang tapi aman di sini ya. karena kita udah pakai safety. Oke. Gimana nih? Pukulan pertama pastikan posisi badan sama dengan samsak. Pukulan pertama ada namanya jab, yang Jab. satu garis dengan kaki. Pas untuk pukulan strike adalah di posisi kaki yang di belakang. Jadi Oke. jab atau strike bukan depan atau belakang, tapi lihat posisi kaki. Ada Iya. southpaw position, ada orthodox position, ada dua posisi. Oke. Untuk pukulan pertama ada jab, ada strike, ada hook, ada uppercut. Setelah kita tahu polanya, kita lakukan dengan cepat. Jab, strike, hook, up. Aduh, takut salah fokus. Oke, terus apa lagi nih Mas? Ya kalau untuk masuk ke di Muay Thai-nya kita ada bedanya boxing sama Muay Thai, itu ada namanya elbow. Elbow itu adalah pukulan dari sikut. Oke. Ya, itu untuk posisi atur jarak satu garis dengan tangan, guard. Posisinya basicnya di sikut. Oke. Di saat pukul, Berarti utamanya di sini ya? betul. Elbow. Paham? Elbow dengan keras. Lemes abang. Lagi, apalagi nih Mas yang terakhir? Ya kalau untuk basicnya punch kita cuma jab, strike. Oh gitu. Yang penting kita harus menguasai ya. Nah, Ada samsak berikutnya. aduh, nggak bisa lama-lama di sini gue bisa meleleh. Jadi malu sama saya. Oke lah, lanjut lah. Ini kemarin kita habis ada euforia dari Ada Apa Dengan Cinta 2 nih. Udah nonton belum Mas? Udah nangis nggak? Kalau ketawa berarti iya. Nah ini ada berita dari Riri Riza nih, kita cari tahu seperti apa sih kisahnya. Ini dia. Resah di dadamu. Menurut sang sutradara Riri Reza, film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis pada 28 April 2016 kemarin telah berhasil menjadi film yang berbicara tentang sebuah generasi dan periode tertentu dalam kehidupan para aktor pemeran AADC. Keresahan dan penyesalan yang berujung pada keinginan menembus kegelisahan para aktor tersebut. Beberapa adegan yang tak hanya sekedar dilihat tapi juga harus dirasakan. Jadi ini adalah pengalaman nonton yang buat saya beberapa waktu terakhir ini sangat menegangkan. Dan tapi sangat juga bersyukur punya film di mana semua orang yang terlibat di dalamnya begitu passionate. Saya bisa merasakan kalau film ini itu betul-betul kayak ekspresi cinta dari Nico, dari Dian, dari Asti, Titi, Sisi, semua yang ada di sini. Musik yang luar biasa dari Anto dan Meli, sinematografi, penataan artistik. Pokoknya film itu adalah gabungan dari kreativitas yang luar biasa. Dan Bagaimana Smart Viewers? Apakah kalian sudah menyaksikan film ini? Jangan sampai ketinggalan ya. Nah kalau tadi lebih fokus ke bagian pukul-pukulan. Nah kalau sekarang kayaknya aku lihat ini lebih panjang, mungkin kaki bisa kali ya Mas ya? Ini lebih ke full body Oke. contact. Nah apa ajakah itu tekniknya Mas? Hampir sama kayak tadi, ada jab. Kita atur polanya dulu, ada jab, ada strike, ada hook, dan masuk ke kick. Nah pakai kaki. Jadi gerakannya dari tangan ke kaki ya? Oh Atas ke gitu. bawahnya boleh. Oh Boleh random gitu. juga boleh. Nah coba contohin lagi dong Mas, kayak gimana Mas? Ini apa? Ada berapa teknik sih? Kalau untuk teknikal banyak, tapi kalau untuk pola training kita bagi pola. Oh gitu. Oke. Boleh. Lagi nih. Nih diperhatikan baik-baik ya. Kalau ini full touch, jadi ada jab, ada strike, ada hook, ada kick. Ada Oh, lebih kick. cepatnya lagi. Jab, strike, hook, and Tangga di situ ya. Kayaknya aku mau turun aja. Gak kuat. Ya itulah nah. Berhubungan dengan pukul-pukulan nih. Ada The Rock yang akan juga main dengan film Jumanji. Nah kan kalau The Rock itu kan aka Dwayne Johnson ya kan badannya gede. Jangan-jangan nih Mas terinspirasi oleh Dwayne Johnson nih Mas. Yang gede gitu ya Mas ya.
Nah, tapi nih, jadi dia akan memproduseri dan sekaligus main dalam film Jumanji. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Proses negosiasi aktor Dwayne Johnson dengan tim produksi film Jumanji Remake sudah menghasilkan keputusan. Dwayne sendirilah yang memberikan pengumuman melalui akun Instagram. Dwayne menuliskan rasa syukurnya karena dapat tergabung dalam beberapa proyek film, mulai dari serial Ballers, film Central Intelligence, Baywatch, hingga Rampage. Dwayne menegaskan bahwa hal itu merupakan kehormatan bagi dirinya smart viewers. Dwayne mengatakan bahwa ia resmi menjadi salah satu produser sekaligus pemain film Jumanji Remake. Dwayne juga menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi versi baru dari Jumanji. Syutingnya sendiri akan dijadwalkan pada akhir tahun ini. Artinya syuting Jumanji akan dilakukan sebelum Dwayne memulai syuting musim baru serial Ballers dan setelah selesai Phase 8 yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Film Jumanji pertama kali dirilis pada tahun 1995. Disutradarai oleh Joe Johnston, film ini dibintangi oleh Robin Williams, Kristen Dunst, Bonnie Hunt, dan Jonathan Hyde. Ceritanya diadaptasi dari buku anak-anak yang berjudul sama karya Chris Van Allsburg. Joe Kasdan akan menjadi sutradara dalam film ini. Skenarionya dikembangkan oleh 5 penulis sekaligus smart viewers, yaitu Chris McKenna, Jeff Pinkar, Zach Helm, Scott Rosenberg, dan Eric Summers. Film ini ditargetkan akan dirilis pada Juli 2017. Good luck ya! Nih yang menarik juga nih, tali panjang ini kayak semacam yang ada di kereta kapal gitu ya Mas ya? Tali tambang. Tali tambang, namanya apa sih nama permainan? Battling Rope. Trainingnya namanya battling rope. Battling Rope. Dan tadi Mas sempat menjelaskan. Kalau ini tuh ternyata pengganti dari sprint ya. Kayak maksudnya buat kita lari gitu, tapi pakai tangan. Ngambil explode trainingnya. Oke, itu. Selain ada technical yang kayak tadi, mukul. Ya kalau percuma kita punya teknik tapi nggak punya fisik yang bagus. Asik, bener juga. Functional training. Kalau aku sih menyarankan mungkin ini yang main Mas aja ya. Cobain boleh. Di samping ini berat, Kalau nggak oke. kuat dua, bisa satu. Nah iya, contohin dulu boleh Mas, gimana nih? Ini lebih ke total body workout. Iya. Bisa kita ngelakuin battling rope. Itu mulai dari arm, leg, itu semua kena. Ya, jadi sama kayak. Oh makanya kayak sprint ya, semuanya sama. kena. Oke. Teknikalnya. Ini nggak ada yang loncat Mas, buat main. Opsionalnya. Oke lah, karena kan nggak mungkin kan saya main ya Mas. Jadi mendingan kita Boleh satu. dipaksa. Satu aja ya Mas ya. Kita nggak mau barengan nih Mas. Ayo. Posisi kakinya Iya. pastikan Heeh. setengah squat. Oke. Ya. Setengah squat. Jaga posisi shoulder. Oke. Udah. Mas aku mau deh loncat-loncat aja di sini tapi Mas yang main ya. Oke lah kita iklan dulu ya. So don't go anywhere, stay tune and zoom in, nge-zoom abis. Aduh, sayang. Cukup ya, cukup. Aduh ini kayak mau memperebutkan cewek aja sih. Oke lah ya, welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Ini, aduh si Masnya. Mas, ini apa nih? Ini tadi yang aku bilang ya, Muay Thai ya? Ya, kalau ini lebih ke training simulation fight. Untuk masuk ke sparring training, kita ada simulation fight. Boleh dicobain. Boleh nggak aku nyobain ya? Mungkin aku pakai glove kali ya? Boleh. Ayo Mas, let's go. Gimana nih? Sebelum mukul kita ambil posisi guardnya dulu. Oke. Guard itu sama kayak kita berdiri normal, Gini. stepping ke belakang. Yang mana nih yang belakang? Apa Depan, aja? Kiri aja, boleh. Ada 2 posisi. Kalau Gini deh ya. Ya, posisi Oke. normalnya. Posisi badan satu Hah? garis sama aku. Oke. Untuk pukulan pertama ada namanya jab. Oke. Jab itu dimana kaki yang di depan. Oke. Bukan kanan atau Oh, kiri. iya, Ya, oke, biasain dulu. Guard, posisi di saat punch ini ke arah impact. Gini. Jangan di lock, di soften. Apa tuh? Oh gini. Soften. Jadi kalau di lock bahayanya kesedihannya. Oh, oke. Posisi agak Gini. badan tetap lurus. Oh, badan lurus. Arahnya Miring. ke impact-nya. Coba Gitu. dulu. Guard. Gini. Ya, jab. Good. Gitu. Jab.
Ada satu lagi strike. Oke. Strike yang arah sebelahnya. Oke. Coba strike. Good, strike. Sekarang jab, strike. Good. Gini. Ya, betul. I'm getting good. Oke. Jab and strike. Waduh. Oke. Jab, strike. Mantap. Double jab thread. Tap, 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 tap. Oke. Pulang dari sini tangan ya. Bakar kalau Oke. 2, 3. Lagi apa lagi Mas? Kalau kaki gimana Kalau kaki? kaki posisinya satu garis. Oke. Saat kick ke arah impact, coba normal pelan dulu. Gini. Tap. Oh gini. Ya. Kick, tap. Ya, ini ke arah impact. Oke. Jadi ada low kick, middle kick, high kick. Ya, jadi Bawah, kalau- tengah, atas. Ya, bawah, Ah. tengah, atas. Oke. Untuk posisinya kita middle aja. Oke. Middle berarti posisinya. Agak naik ya berarti ya. agak naik. Ini Oke. pastikan posisi balance-nya. Ah, gini. Normal sama kayak berdiri. Jadi bukan Oke. posisi nyamping. Oke. Di saat ngambil, Siap. Yang perlu diketahui nih Mas, aku nendang pakai cinta loh. Gak pakai dendam loh. Ayo Mas ya, siap 1, 2, 3. oke. Nice. Gitu? Kembaliin ke posisi. Oke, balik lagi. Kick. Nice, back. Sekarang tambah jab, strike, and kick. Tek, tendang. Oke, Yuk, siap. guard, jab, strike, and kick. Back. Strike, knee. Good, strike. Lagi. Ya, Oh, gini, tutut. back. Oke, Oke, lagi. oke. Jab, strike, knee, back, strike. Good. Gitu? Mantap deh, oke lah. Tadi kita udah habis olahraga, sekarang ada berita dari Rihanna yang akan berkolaborasi dengan Puma. Akan membuat sebuah sendal bulu-bulu. Waduh, gimana ceritanya nih, lihat. Wah, capek ya Mas ya, gini ya. Gaya dan nyali Rihanna dalam memodifikasi suatu tren menjadi penampilan yang personal sudah tidak perlu diragukan lagi. Tak jarang penampilan syarat sentuhan pribadi itu malah mencetak tren baru di pentas mode. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hanya Rihanna yang pantas mengenakan busana khas Rihanna. Jadi apabila Anda tidak memiliki tubuh seelok penyanyi yang akrab disapa Riri ini, lebih baik redam saja keinginan terlihat nyentrik khas Rihanna. Cinta dan ketertarikan mendalam Rihanna terhadap fashion menarik perhatian banyak label mode dan kecantikan mengajaknya untuk bekerja sama merilis produk terbaru. Sekarang giliran label Puma yang menggandengnya berkolaborasi merancang koleksi sepatu teranyar. Kolaborasi Rihanna dan Puma menghasilkan rancangan terbaru dari koleksi klasik Lit Cat Slide, sandal klasik yang umum dikenakan para pemain sepak bola lapangan rumput. Koleksi hasil kerjasama ini bertajuk First Light yang telah dirilis serentak di dunia pada tanggal 22 April 2016 kemarin. Sandal First Light yang masuk dalam koleksi sepatu tersebut hadir dengan aksen bulu-bulu cruelty free dilengkapi dengan busa satin untuk menjaga kenyamanan Anda smart viewers. Lalu sandal ini pun hadir dalam 3 pilihan warna, yakni hitam, putih, dan warna kerang. Harga resmi yang dibanderol adalah $80 Amerika atau setara dengan Rp1.120.000. Debut penampakan First Light ini dikenakan oleh Rihanna saat ia sedang berjalan-jalan di New York saat liburan Paskah kemarin, smart viewers. Nah, di berita lifestyle juga nih, kalau tadi dari Han yang akan berkolaborasi dengan Puma, dan ini nih dari K-pop, ada 6 artis K-pop yang menekuni hobinya. Seperti apa kisahnya? Nih, lihat. Selain sibuk bernyanyi, akting atau menjalankan pekerjaan di dunia hiburan, seleb K-pop ini punya berbagai hobi untuk mengisi waktu luang. Hobi mereka beragam dan cukup sering juga dipamerkan pada fans mereka loh, smart viewers. Drummer CN Blue terkenal doyan main video games. Ia cukup serius untuk menekuni hobinya ini dan sering menjadi tempat teman-temannya bertanya. Kalau sudah menemukan suatu game, Min Hyuk bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan pernah juga ia membeli buku soal game yang sedang dimainkannya. Faye nggak hanya suka memasak, tapi juga jago loh smart viewers. Keahliannya sudah terbukti waktu ia mengikuti MasterChef Celebrity versi Korea. Ia bisa memasak berbagai menu dengan cepat dan membuat lawan tandingannya terkagum-kagum. Kalau sudah lelah seharian beraktivitas, Tail akan segera pulang dan bermain dengan ikan tropis kesayangannya. Tail memang hobi memelihara ikan tropis. Salah satunya bernama Super Equus. Selain jago bernyanyi dan akting, wanita ini juga jago ice skating loh smart viewers. Crystal pernah tampil dalam acara Kiss and Cry untuk memamerkan keahliannya.
Sejak SMA, si AP alias Cap sudah menyukai menggambar dan sampai sekarang ia masih terus melakukan hobinya ini. Kebanyakan hasil gambarnya dibuat di ruang ganti Smart Viewers. So, apakah kalian memiliki hobi yang sama dengan seleb K-pop yang baru saja kita saksikan? Dan gak kerasa nih kita udah setengah jam nemenin Smart Viewers semua. Anyway Mas, gimana nih? Ada media sosial kah dari Emporium sendiri? Ada, kalau untuk Instagram kita di Emporium Gym Square, @Emporium Gym Square. Untuk Facebook sama Emporium Gym Square. Oke, nah kalau Instagram Masnya asik. Muhammad Desvian. Nah, sip Mas, nanti di follow. Oke lah kalau gitu. Terima kasih untuk Emporium Gym yang telah menyediakan tempat buat Mas Devian juga. Dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa untuk nonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Follow juga Instagram gue, Twitter gue, dan Safira. So, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!